の霊もホローも人間には見えない。Halo semuanya, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah film live action dari anime yang cukup terkenal, yaitu Glyph. Film ini mengikuti petualangan Ichigo Kurosaki, seorang pelajar biasa yang memiliki kemampuan untuk melihat roh dengan jelas. Pada suatu hari, dengan sekelompok skater ugal-ugalan yang merusak bunga sesajen, Ichigo merasa marah karena sesajen tersebut seharusnya merupakan simbol duka atas kematian seorang anak. Dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, Ichigo memberikan pelajaran kepada 3 berandalan tersebut. Ichigo memiliki ayah bernama Trosakachian dan 2 adik perempuan bernama Karin dan Yusuf. Sayangnya, saat melindungi Ichigo ketika dia masih kecil, suatu hari ketika berada di kamarnya, Ichigo mendapat kunjungan dari seorang wanita yang jelas bukan manusia biasa. 近い。何が？私の姿が見えるのか。いつの時代の自爆霊だよ。とりあえずこっから出てろ。 Wanita itu memberitahukan bahwa ada makhluk bernama Fishbone yang sedang menuju ke arah mereka. Tiba-tiba Ichigo terikat dengan mantra pengikat oleh wanita tersebut. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah seorang dewa kematian atau shinigami yang bernama Kuchiki Rukia. Namun, ketika Ichigo mendengar jeritan adiknya yaitu Yusuf, dia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan segera menuju ke ruang tamu. Di sana, Ichigo melihat Yusuf telah diculik oleh seorang monster. Tanpa ragu, Ichigo memburu monster itu dan menyelamatkan Yusuf. Sayangnya, dia merasa tak sanggup melawan monster tersebut. Beruntung Rukia tiba tepat pada waktunya dan membantu menyelamatkan Yusuf. Rukiah menjelaskan bahwa sosok yang mereka hadapi itu adalah Hollow. Dan Hollow menginginkan jiwa Ichigo yang memiliki energi spiritual yang tinggi. Rukia kemudian bertarung melawan Hollow itu. Namun tampaknya dia menghadapi kesulitan karena Hollow terlalu kuat. Ichigo pun menanyakan apakah ada cara lain untuk mengalahkan Hollow. Rukiah memberitahu bahwa ada cara lain untuk mengalahkannya, yaitu dengan menusukkan pedang Rukiah ke tubuh Ichigo dan mengubahnya menjadi shinigami. Hanya shinigami yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Hollow. Setelah merencanakan dengan matang dan demi menyelamatkan adiknya Yusuf, Ichigo akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang shinigami. Tindakan tersebut mengubahnya secara resmi menjadi seorang shinigami dengan energi spiritual yang sangat tinggi. Ia menggenggam zat Pakuto, yaitu pedang besar yang sangat luar biasa. Dalam pertarungan yang mengikutinya, Ichigo hanya perlu 1 tebasan untuk mengalahkan Hollow. Lalu Ichigo tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan merasa bahwa semua kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Namun saat ia turun ke bawah, ia melihat dinding rumahnya rusak parah akibat kejadian tadi malam. Keluarga Ichigo yang tidak memiliki kemampuan melihat ROH seperti dirinya, memberitahu bahwa rumah mereka ditabrak oleh truk semalam. Yuso, adiknya Ichigo, juga tidak ingat apa-apa. Di sekolah teman-teman,
Ishiko bertanya tentang kejadian di rumahnya saat truk menabrak. Tiba-tiba Rukia muncul sebagai murid pindahan baru di kelas Ichigo dan membawa Ichigo ke atap sekolah. Ichigo sangat terkejut ketika mengetahui bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah sekedar mimpi. Rukia menjelaskan bahwa ia tidak dapat kembali ke dunia air roha, yaitu Soul Society, karena ia kehilangan kekuatan Shinigami-nya yang tanpa sengaja masuk ke tubuh Ichigo secara keseluruhan. Untuk bisa kembali, Rukia membutuhkan kekuatan Shinigami itu kembali, dan ia meminta Ichigo untuk memberikannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menusukkan pedang Rukia ke tubuhnya. Sayangnya upaya tersebut tidak berhasil, karena energi spiritual Ichigo masih terlalu rendah untuk melakukannya. Rukia kemudian meminta Ichigo untuk menjadi seorang Shinigami pengganti. Dia menjelaskan tentang jenis-jenis Geroha di dunia. Menurutnya ada dua jenis Geroha. Pertama adalah jenis Geroha normal, seperti hantu-hantu yang biasa dilihat Ichigo. Sedangkan yang lainnya adalah Hollow, Geroha yang melahap jiwa, dan merupakan Geroha yang mati dengan dendam. Tugas seorang Shinigami adalah memandu Geroha tersebut ke arah Geroha melalui ritual tertentu dan membasmi Hollow dengan bantuan pedang Zanpakuto, yang merupakan senjata khas para Shinigami untuk mengembalikan kekuatan Shinigami mereka. Ruko meminta Ichigo untuk melatih fisiknya agar dapat meningkatkan racun dalam tubuhnya dan terus membasmi Hollow agar kekuatannya semakin bertambah. Tadaima. 人の部屋を勝手に。 Ichigo terkejut saat menemukan Rukia bersembunyi di dalam lemari bajunya. Ia memohon agar bisa tinggal sementara di sana, karena belum dapat kembali ke dunia asalnya. Keesokan harinya, Rukia tetap memaksa Ichigo untuk berlatih, meskipun ia enggan. Namun, Rukia tidak mau mundur dan bersikeras untuk melatihnya. Pada suatu hari, Rukia pergi ke rumah seorang pria bernama Urahara. Ternyata Urahara adalah seorang mantan Shinigami yang telah diusir dari Soul Society karena alasan yang tidak dijelaskan. Urahara bersedia membantu Rukia selama ia berada di dunia manusia. Di sisi lain, di Soul Society, terlihat dua Shinigami telah berbincang. Mereka adalah Kuchiki Byakuya dan Abarai Renji. Renji diberi tugas oleh Byakuya untuk mencari keberadaan Rukia. Pada suatu malam tiba-tiba, Renji muncul di hadapan Ichigo dengan ukuran senjatanya yang besar. Renji langsung mempertanyakan keberadaan Rukia. Namun Ichigo menjawab bahwa ia tidak tahu. Tanpa menerima alasan tersebut, Renji langsung menyerang Ichigo. Untungnya, Ichigo diselamatkan oleh serangan panah misterius yang datang entah dari mana. Akibatnya Renji pergi dengan tangan kosong. Setelah kejadian itu, Ichigo segera menceritakan insiden kepada Rukia dan mempertanyakan alasan kedatangan Renji sebelumnya. Namun Rukia enggan memberitahu tentang dirinya kepada Ichigo. Keesokan harinya, di sekolah Ichigo ditemui oleh seorang teman sekelasnya bernama Uryu Ishida. Ishida dengan anehnya mengungkap bahwa ia mengetahui Ichigo adalah seorang Shinigami. Ichigo yang terkejut dengan pengakuan tersebut segera mengajak Ishida ke atap sekolah. Di atap sekolah, Ishida memberitahu bahwa ia berasal dari kaum Quincy, sebuah kelompok yang pernah dibantai oleh Shinigami.
Ishida sendiri memiliki kekuatan spiritual yang dapat membunuh Hollow. Selanjutnya, Ishida menunjukkan kekuatannya kepada Ichigo dan mengungkap bahwa panah yang menyelamatkan Ichigo tadi malam adalah panah miliknya. Ishida memiliki tujuan membasmi para Hollow dan membalaskan dendam kaumnya terhadap para Shinigami. Ia pun menantang Ichigo untuk bertarung, mengingat Ichigo adalah seorang Shinigami. Namun Ichigo dengan tegas menolaknya karena tidak ada pilihan lain. Tanpa menunggu lama, mereka mengeluarkan sebuah benda yang dapat memancing para hulu muncul. Ah? ちょっと待て待ておいあなんだよ フォローが来る。 Ichigo dan Rukia tiba di sebuah taman dan bertemu dengan seorang ROH yang sedang diserang oleh Hollow berbentuk laba-laba. Mereka tidak tinggal diam dan segera melawannya. Tiba-tiba Renji muncul dan dengan satu serangan saja, ia berhasil mengalahkan Hollow itu. Setelahnya Renji marah dan hampir membunuh Ichigo. Untungnya Rukia datang tepat waktu dan melindungi Ichigo. Tak berapa lama kemudian, Byakuya juga tiba. Ternyata Byakuya adalah kakak dari Rukia. Rukia mencoba menjelaskan alasan mengapa ia memberikan kekuatannya kepada Ichigo. Ia meminta Rukia untuk merebut kembali kekuatan origaminya agar tindakannya dapat dimaafkan. Rukia memberitahu bahwa jika hal itu dilakukan sekarang, Ichigo akan mati karena reaksinya belum cukup kuat untuk melakukannya. Namun Ichigo tidak peduli dengan hal itu. Rukia memberi waktu sampai bulan purnama untuk mengembalikan kekuatannya. Saat bulan purnama tiba, Ichigo mencari Rukia yang ternyata tidak berada di dalam lemari. Ia kemudian pergi menemui Shida dan mempertanyakan lokasi Soul Society. Ichigo berpikir bahwa Rukia mungkin sudah kembali ke tempat asalnya. Sayangnya, Ishida tidak tahu bagaimana cara pergi ke Soul Society. Namun Ishida mengetahui bahwa ada seorang yang tahu, yaitu Urahara, seorang Shinigami yang pernah ditemui oleh Rukia sebelumnya. Tanpa menunggu lama, Ichigo segera mendatangi Urahara. Urahara memberitahu bahwa Rukia belum kembali ke Soul Society. Saat ini ia sedang pergi menemui Byakuya, yaitu sang kakak, untuk meminta pengampunan demi melindungi Ichigo. Di sisi lain, Rukia yang gagal mendapatkan kekuatannya kembali saat bulan purnama dan diberi kesempatan lagi oleh Byakuya. Ia meminta Rukia untuk membunuh Ichigo. Jika Rukia bersedia melakukannya, maka akan ada pengampunan. Namun Rukia memberi penawaran agar Ichigo dijadikan umpan untuk memancing munculnya Grand Vizier, seorang Hollow yang berbahaya. Rukia juga meminta agar Ichigo tidak dibunuh. Grand Vizier sendiri diketahui sebagai jelmaan Grand Vizier Hollow yang sudah dicari oleh para Shinigami selama 54 tahun. Tak lama kemudian, Ichigo berhasil menemui Rukia. Ia menyatakan bahwa akan mengalahkan Grand Vizier. Jika Ichigo berhasil mengalahkan Grand Vizier, maka Byakuya harus membebaskan Rukia. Ichigo menerima tawaran itu demi meningkatkan kekuatan Shinigaminya. Ia meminta Rukia untuk melatihnya kembali, dan latihan Ichigo dan Rukia pun dimulai. Rukia menjelaskan cara mengalahkan Grand Vizier kepada Ichigo. Ichigo harus menyerang bagian tubuhnya yang terdapat dagingnya. Rukia memberitahu bahwa Grand Vizier telah mengincar Ichigo sejak ia masih kecil. Grand Vizier sendiri muncul dengan menyamar sebagai ROH anak kecil. Mendengar hal itu, Ichigo teringat sosok anak kecil yang pernah ditemuinya bersama ibunya di masa lalu.
Ibu Ichigo telah dibunuh oleh Grand Vizier, dan sekarang mereka akan menghadapinya. Masalah ini menjadi masalah pribadi bagi Ichigo, yang ingin membalas kematian ibunya. Di sisi lain, Byakuya merasa tidak yakin apakah Ichigo akan menang. Sehingga, ia memerintahkan Renji untuk mengalahkan Grand Vizier dan membunuh Rukia. Karena menurut Rukia, sudah tidak berharap untuk berubah. Pada malam harinya di kediaman Kurosaki, keluarga Ichigo berencana merayakan hari kepergian, kematian ibu mereka esok hari. Ketika berada di kamar, Ichigo mengatakan bahwa jika Rukia tidak kembali ke Soul Society, Rukia bisa tetap tinggal di bumi dan menjadi teman Ichigo. Meskipun Rukia tidak bisa melakukannya, ia senang dengan perkataannya. Hari berikutnya, Ichigo dan keluarganya mengunjungi makam sang ibu. Ayah Ichigo memberi izin kepada Ichigo untuk pergi lebih dulu menuju pemakaman. Suyo dan Karin meminta Ichigo untuk membersihkan mereka karena merasa kehausan. Saat mereka berjalan menuju makam ibu mereka, suasana begitu hikmat. Tiba-tiba muncul Geroha, anak kecil yang ternyata merupakan Grand Vizier. Dia langsung menangkap kedua adik Ichigo, yaitu Karin dan Yusuf. Ichigo dan Rukia datang untuk menolong mereka. Dalam pertarungan ini, Grand Vizier menggunakan trik licik dengan menciptakan ilusi ibu Ichigo untuk membingungkannya. Ichigo terdiam dan terpaku saat melihat sosok ibunya. Namun Rukia segera membangunkannya. Ichigo merasa marah karena Grand Vizier menggunakan wujud ibunya dalam pertarungan. Pertarungan antara Ichigo dan Grand Vizier berlanjut di tengah kota Karakura. Penduduk kota yang tidak bisa melihat Geroha seperti Ichigo hanya melihat angin puting beliung yang rusak kota. Ichigo terlempar ke sebuah rumah makan yang diisi oleh teman-teman sekelasnya. Ketika mereka diserang oleh serpihan bangunan, teman Ichigo bernama Shadow membantu menahan serpihan itu. Shadow dan teman lainnya, yaitu Oriemi, tampak mampu merasakan kehadiran Ichigo. Ichigo meminta mereka untuk menjaga orang lain dan pertarungan pun dilanjutkan. Di tengah kota, Ishida muncul dan membantu Ichigo melawan Grand Vizier. Alasan membantu Ichigo adalah agar bisa menantangnya dalam duel dan membuktikan kemampuannya. Sementara itu, Ichigo terjebak di dalam sebuah bus yang dikendalikan oleh Grand Vizier. Ishida meluncurkan panahnya yang mengenai mata Grand Vizier. Chieko berhasil lepas dari jerat Grand Vizier dan melompat untuk menebas dahinya. Setelah pertarungan sengit, Grand Vizier akhirnya berhasil dikalahkan. Namun ketika semuanya tampak tenang, tiba-tiba Renji muncul dan menusuk mereka dari belakang. Renji yang diperintahkan oleh Byakuya mencoba membunuh Ichigo dan Rukia. Namun Rukia menolak untuk melakukannya karena mereka berdua telah mengalami banyak hal bersama. Akhirnya Byakuya memerintahkan Renji untuk membunuh mereka berdua. Pertarungan pecah antara Ichigo dan Renji. Meskipun Ichigo diberi pelajaran berat oleh Renji, dia tidak menyerah dan terus melawan dengan tekad yang kuat. Osea! Saat Renji mengira dia telah berhasil membunuh Ichigo,
Tiba-tiba Ichigo bangkit dan melawan Renji dengan semangat baru. Pertarungan pun berlangsung seru, dengan keduanya saling bertarung tanpa henti. Kemudian giliran Byakuya yang menjadi lawan Ichigo. Pertarungan ini sangatlah berat. Dengan Byakuya, ia mampu menahan serangan Ichigo hanya dengan jari-jarinya. 遅いな。Dan melukainya secara parah. Meski terluka parah, Ichigo yang keras kepala tetap melawan dengan determinasi yang luar biasa. Namun Ichigo hendak ditebas oleh Byakuya. Tiba-tiba Rukiah datang dan menendang Ichigo untuk menjauhkannya dari bahaya. Rukiah tidak ingin melihat Ichigo terluka lebih parah. Rukiah berlutut di hadapan kakaknya dan memohon pengampunan atas kesalahannya. Melihat keyakinan dan kesungguhan Rukiah, Byakuya akhirnya mengampuni Rukiah dan mengajaknya kembali ke Soul Society. Setelah mendapatkan pengampunan, ia pun mengambil Zankaputu milik Ichigo dan meminta agar Ichigo mengembalikan kekuatannya. Rukiah memberitahu Ichigo bahwa dia akan kembali ke kehidupan normalnya dan melupakan segala hal tentang Shinigami dan hal-hal terkait dengan dunia mereka. Mereka berbicara, tertawa, dan merayakan keselamatan mereka. Semuanya tampak baik-baik saja. Kemudian dengan perasaan lega, Rukiah menancapkan pedang Ichigo ke tubuhnya sendiri untuk mengembalikan kekuatan Shinigami yang telah ia pinjamkan. Setelah melakukannya, kekuatan Shinigami kembali pulih dalam diri Rukiah. Setelah semua perjuangan berakhir Rukiah, Renji dan Byakuya pergi kembali ke Soul Society, tempat asal mereka. Mereka meninggalkan Inhiko dengan rasa syukur dan mengingat semua pengalaman yang mereka lalui. Bersama Ichigo kembali ke kehidupannya yang biasa, tanpa kekuatan Shinigami. Namun ia merasa bahagia dan bersyukur atas peristiwa yang telah membentuknya menjadi orang yang kuat dan penuh semangat. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa kehilangan sosok yang sangat penting baginya. Ingatan tentang Rukiah dan Shinigami telah menghilang dari memorinya. Namun perasaan ikatan tetap terasa begitu nyata. Dan film pun tamat.